Halo Sobat Film, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan meringkas sebuah film tentang gadis remaja yang sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Karena tak tahan terus dihina dan dipermalukan, lalu gadis itu melakukan pembalasan mengerikan karena dirinya ternyata memiliki kekuatan magic yang luar biasa. Dan inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sosok wanita yang dikenal sebagai penganut agama yang sangat fanatik tapi mengalami sedikit masalah kejiwaan bernama Margaret, yang saat itu sedang merasa kesakitan di atas tempat tidur. Ternyata Margaret sedang mengalami kontraksi dan tak berapa lama Margaret pun melahirkan seorang bayi perempuan. Ternyata bayi ini merupakan hasil perbuatan di luar nikah. Margaret yang sadar akan dosa lalu berencana membunuh bayi itu karena takut suatu saat kekuatan jahat akan menguasainya. Namun saat Margaret akan melakukannya, tiba-tiba naluri keibuannya pun muncul, lalu dia berubah pikiran dan tetap membiarkan bayi itu hidup bersamanya. 17 tahun kemudian, bayi mungil itu sudah tumbuh menjadi gadis remaja cantik dan diberi nama Carrie. Layaknya seorang ibu, Margaret membesarkannya dengan penuh cinta dan perhatian tapi sangat overprotective. Margaret selalu mengawasi setiap gerak-gerik Carrie. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Carrie tak lepas dari pantauan ibunya. Margaret juga mengajarkan Carrie untuk menjalankan ibadah dengan cara paksaan dan berlebihan. Carrie dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tertutup. Margaret mendidiknya dengan cara yang tidak biasa. Sikapnya yang polos dan tak berani melawan membuatnya selalu dibully, dihina dan menjadi tertawaan teman-teman di sekolahnya. Carrie selalu mendapat intimidasi terutama dari seorang siswa yang sangat jahat bernama Chris. Meskipun sering mendapat perlakuan buruk di sekolahnya, Carrie tidak pernah berani untuk melawan dan pasrah menerima semua tindakan jahat dari teman-temannya. Suatu hari setelah pelajaran olahraga, terlihat para siswa membersihkan diri mereka di kamar mandi. Dan tentu saja Carrie juga ada di sana. Namun saat Carrie sedang mandi, tiba-tiba dia melihat tubuhnya mengeluarkan darah. Sontak saja dia terkejut lalu berteriak meminta tolong. Ternyata dirinya sedang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Ibunya tidak pernah mengajarkan Carrie tentang menstruasi. Tentu saja dia sangat ketakutan dan histeris meminta tolong pada teman-temannya. Karena darah terus keluar dari tubuhnya, Carrie mengira jika dirinya akan tewas kehabisan darah. Carrie yang terus meminta pertolongan malah ditertawakan oleh siswa lainnya. Tak ada satupun yang mau membantu dan menenangkan Carrie. Justru mereka terus menertawakan kepolosan gadis itu. Mereka tak pernah berhenti mengejek Carrie. Kemudian melemparkan pembalut dan tampon ke arah Carrie yang menangis ketakutan. Salah satu siswa bernama Chris bahkan merekam kejadian itu menggunakan ponselnya. Tentu saja Chris ingin mempermalukan Carrie dengan menyebarluaskan kejadian itu. Carrie terlihat terus menangis histeris ketakutan, ditambah lagi dengan bulian para siswa lain yang membuat dirinya semakin tertekan. Hingga kemudian datang seorang guru olahraga mereka, sebut saja namanya Miss Tina. Dia menyuruh para siswa pembuli itu untuk pergi lalu membawa Carrie ke ruangan kepala sekolah. Miss Tina mencoba menenangkan dan menjelaskan situasi yang dialami Carrie dengan mengatakan itu adalah mens dan hal yang normal dialami setiap wanita yang beranjak dewasa. Kepala sekolah meminta Miss Tina mengusut tuntas orang-orang yang terlibat dalam pembulian Carrie, termasuk Chris yang menjadi pelaku utamanya. Kemudian kepala sekolah mengatakan pada Carrie akan menghubungi ibunya untuk memberitahu tentang kejadian barusan. Tapi Carrie takut jika ibunya tahu apa yang telah terjadi padanya lalu menolaknya. Hingga inilah yang terjadi. Margaret pun datang menjemput Carrie. Saat mereka akan pulang, terlihat Chris mulai memperlihatkan video rekaman itu pada siswa lain dengan tertawa gembira. Sesampainya di rumah, Carrie menanyakan kenapa ibunya tidak memberitahu tentang menstruasi padanya selama ini. Lalu Margaret malah mengatakan jika menstruasi itu adalah kutukan berupa darah untuk wanita yang berdosa.
Tentu saja Carrie membantahnya dengan mengatakan jika penjelasan ibunya itu sesat dan tidak ada tertulis di Alkitab atau dimanapun. Margaret mengatakan jika penyebab kutukan darah itu datang karena Carrie mandi bersama gadis lain. Karena dirasa tak masuk akal, Carrie lagi-lagi membantah perkataan ibunya hingga kemudian Margaret memukul kepala Carrie menggunakan Alkitab. Selanjutnya Margaret memasukkan Carrie ke dalam kamar kecil yang biasa dia sebut sebagai ruang doa, lalu menyuruh Carrie berdoa meminta ampunan atas kesalahannya. Carrie menolak lalu berteriak meminta supaya ibunya mengeluarkannya dari ruangan itu, hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Pintu ruangan itu pun terlihat retak dan terbelah. Seketika Carrie pun terkejut melihat kejadian aneh itu. Kemudian salib yang ada di dalam ruangan itu juga terlihat mengeluarkan darah. Scene berpindah ketika Sue mengatakan pada pacarnya Tommy jika dia menyesal ikut membuli Carrie di kamar mandi seperti di awal film. Meskipun pelaku utamanya adalah Chris temannya, tapi Sue merasa bersalah dan takut jika nanti dia akan mendapatkan karma. Di tempat terpisah, Chris dan teman-temannya terlihat begitu senang karena telah berhasil merekam video pembulian Carrie. Bahkan dia tega menguploadnya ke saluran YouTube agar bisa dilihat oleh banyak orang. Esok harinya, ketika saat pelajaran olahraga, Miss Tina mengatakan bahwa semua siswa yang terlibat dalam aksi pembulian Carrie di kamar mandi akan mendapat hukuman, termasuk Chris yang menjadi pelaku utamanya. Namun si Chris dengan lantang menolak dihukum dengan mengatakan jika dia tidak bersalah. Karena bersikap kurang ajar, Chris diberi hukuman skors oleh Miss Tina sekaligus tidak bisa ikut di acara pesta prom sekolah. Lalu Chris mencoba melawan dengan mengajak teman-temannya untuk berontak. Namun sial baginya, tak ada satupun dari siswa lain yang mendukungnya. Chris yang panik karena telah dihukum skors lalu pergi dan bersumpah akan melakukan pembalasan pada Carrie. Ketika Carrie berjalan menuju ruang kelas, seperti biasa dia selalu menjadi bahan tertawaan dari siswa lainnya. Hingga kemudian dia masuk ke kamar mandi lalu bercermin. Dia menatap wajahnya dengan rasa kesal. Apa yang salah dari penampilannya? Kenapa orang-orang selalu menertawakannya? Di tengah kemarahannya, tiba-tiba cermin itu retak dan pecah seketika. Saat itu Carrie mulai sadar jika dirinya memiliki kemampuan magic yang dapat mempengaruhi benda apapun di sekitarnya hanya menggunakan pikiran atau biasa disebut telekinesis. Selanjutnya, Carrie mempelajari beberapa buku yang berhubungan dengan kekuatan telekinesis. Tujuannya agar dia mampu menggunakan kekuatan itu lebih baik lagi. Berikutnya, Chris yang tidak terima mendapat skors terlihat membawa orang tuanya menemui kepala sekolah untuk melakukan gugatan agar hukumannya dicabut. Kepala sekolah mengatakan jika kelakuan Chris sudah sangat keterlaluan karena telah melakukan pembulian pada Carrie lalu merekamnya. Awalnya sang ayah tidak percaya hingga Miss Tina meminta agar ponsel Chris diperiksa karena bukti video rekaman itu pasti ada di situ. Tapi Chris menolak memberikan ponselnya lalu pergi. Malam harinya, Carrie melakukan percobaan kekuatan magicnya. Terlihat dia sudah sangat mahir menggerakkan benda apapun yang diinginkannya. Carrie sangat senang memiliki kekuatan luar biasa itu. Sementara itu, Sue yang merasa sangat bersalah atas tindakannya pada Carrie memutuskan untuk tidak ikut ke acara pesta prom. Justru dia meminta pacarnya Tommy mengajak Carrie ke acara pesta prom sekolah. Sue ingin memperbaiki hubungannya dengan Carrie. Mungkin dengan cara ini, Carrie akan bahagia bisa pergi ke pesta prom bersama Tommy. Dan berharap Carrie mau memaafkannya. Awalnya Tommy menolak ide pacarnya ini karena menurutnya itu adalah hal gila dan tidak masuk akal, di mana dia sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Carrie dan tidak mungkin bisa mengajak Carrie ke pesta itu. Tapi Sue tetap memohon agar Tommy mau menuruti permintaannya. Tommy pun menemui Carrie dan mengatakan jika dirinya ingin mengajak Carrie ke pesta prom. Tentu saja Carrie merasa aneh dan tak percaya karena dia tahu jika Tommy adalah pacar Sue. Karena takut itu adalah tipuan, Carrie pun menolak lalu pergi meninggalkan Tommy. Tommy tak menyerah begitu saja hingga dia datang ke rumah Carrie untuk terus meyakinkan Carrie untuk menerima ajakannya. Singkat cerita, Carrie pun akhirnya mau menerima ajakan Tommy. Ketika mengetahui Carrie akan pergi ke pesta prom, Margaret pun marah dan melarangnya pergi ke acara itu. Namun Carrie tidak mau menuruti larangan ibunya dan terlihat mereka bersih tegang dan membuat Carrie merasa kesal hingga tiba-tiba inilah yang terjadi.
Secara tak sengaja, Carrie memperlihatkan kekuatan telekinesisnya yang membuat kursi dan meja tiba-tiba terangkat dan terjatuh kembali. Carrie juga terlihat mengangkat tubuh ibunya hingga kakinya tak lagi menyentuh lantai. Tentu saja Margaret dibuat terkejut dengan kekuatan anaknya, lalu menganggapnya itu adalah ilmu sihir, di mana menurutnya Carrie telah dikuasai kekuatan iblis seperti yang dia takuti selama ini. Di tempat terpisah, Chris dan pacarnya Billy serta teman-teman mereka menyusun rencana jahat untuk melakukan balas dendam pada Carrie, di mana mereka nantinya akan menyiram Carrie dengan darah babi di acara pesta prom itu. Saat akan bersiap-siap pergi, Margaret kembali meminta Carrie untuk tidak pergi dengan mengatakan orang-orang itu hanya akan mempermalukan Carrie nantinya. Namun Carrie tetap merasa yakin jika Tommy tak punya niat seperti itu. Hingga akhirnya Tommy pun datang untuk menjemput Carrie. Terlihat Margaret kembali mencoba menghalangi kepergian Carrie. Lalu inilah yang terjadi. Dengan terpaksa Carrie harus membungkam ibunya lalu memasukkannya ke ruangan doa dengan kekuatan telekinesisnya. Carrie dan Tommy pun tiba di acara pesta prom yang diimpikan setiap siswa. Di acara itu, Carrie terlihat merasa gugup dan grogi karena dirinya tidak terbiasa mendatangi acara seramai itu. Namun Tommy berusaha menenangkan Carrie dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Tommy pun mengajak Carrie berdansa. Seketika suasana menjadi romantis dan tentu saja hal ini membuat hati Carrie berbunga-bunga. Sebuah momen bahagia yang tidak pernah dirasakan selama hidupnya. Setelah acara dansa selesai, dilanjutkan ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemilihan raja dan ratu. Ini adalah bagian penting di acara pesta prom, di mana nantinya akan terpilih raja dan ratu yang akan duduk di singgasana. Masing-masing dari peserta akan memilih satu orang raja dan satu orang ratu. Dan ternyata orang yang bertugas sebagai pengumpul suara adalah teman Chris yang sudah mengatur terpilihnya Carrie dan Tommy sebagai raja dan ratu. Ini adalah bagian dari rencana balas dendam Chris untuk Carrie. Sementara itu, Chris dan pacarnya sudah menyusup ke acara pesta dan menyiapkan ember berisi darah babi tepat di atas singgasana raja dan ratu, yang mana nantinya ember berisi darah itu akan ditumpahkan ke arah Carrie. Selanjutnya, Chris mengirim pesan pada Sue jika dirinya sudah menyiapkan kejutan mengerikan untuk Carrie dan sebentar lagi kejutan itu akan segera diperlihatkan. Sue yang paham tentang rencana jahat Chris itu pun bergegas pergi ke acara pesta untuk menyelamatkan Carrie dari aksi jahat Chris. Tommy Ross and Gary White! Tommy Ross and Gary White! Sesampainya di acara pesta, Sue melihat Chris telah bersiap-siap akan menumpahkan darah babi itu tepat di atas Carrie yang sudah berdiri di atas singgasana. Mistina melihat kehadiran Sue di acara pesta, lalu mengusirnya karena tak ingin Sue mencelakai Carrie. Tapi Sue mengatakan jika dirinya datang untuk menyelamatkan Carrie dari aksi jahat Chris. Namun Mistina tidak peduli apa yang dikatakan Sue lalu mengeluarkan Sue dari acara. Dan akhirnya Chris pun menumpahkan darah babi itu tepat ke arah kepala Carrie dan Tommy. Seketika suasana menjadi tegang di mana orang-orang terdiam melihat kejadian yang barusan mereka lihat. Carrie pun terkejut dan malu. Dia tak menyangka akan mengalami kejadian memalukan itu. Tak cukup sampai di situ, salah satu teman Chris itu kembali mempermalukan Carrie dengan memutar video saat dirinya dibully di kamar mandi. Carrie pun menjadi tertawaan orang-orang yang hadir di acara itu. Tentu saja Carrie tak kuasa lagi menahan amarahnya karena telah dipermalukan begitu hina. Kemudian Mistina datang untuk mencoba menenangkan Carrie. Namun Carrie yang sudah dikuasai kemarahan yang memuncak lalu mendorong Mistina dengan kekuatan telekinesisnya. Kemudian Tommy harus tewas karena ember di atas panggung jatuh mengenai kepalanya. Melihat Tommy tergeletak tak berdaya membuat Carrie semakin tak bisa lagi mengendalikan amarahnya lalu menggunakan semua kekuatan telekinesisnya untuk membuat kekacauan mengerikan di tempat itu. Dia menghempaskan apapun yang ada di ruangan itu, termasuk orang-orang yang ada di sana. Semua orang ketakutan dan berlari berhamburan menyelamatkan diri. Namun Carrie menutup semua pintu dan membunuh sebagian besar orang-orang, termasuk pria dan si wanita teman Chris yang ikut mempermalukannya di acara itu.
Carrie benar-benar terlihat brutal dan tak terkendali. Dalam sekejap, gedung sekolah itu pun hancur dan terbakar. Carrie yang masih dikuasai amarah keluar dari bangunan lalu melihat Chris dan pacarnya berusaha kabur melarikan diri. Carrie pun sadar jika Chris adalah otak pelaku dari semua itu, lalu menghentikan laju mobil Chris dengan membelah jalan dengan kakinya. Dan seketika mobil yang dikendarai Chris pun terjebak dan berhenti. Saat akan kembali kabur, tiba-tiba Chris terkejut melihat Carrie muncul di depan mereka. Chris pun menyuruh pacarnya untuk menabrak Carrie, hingga inilah yang terjadi. Dengan mudah, Carrie menahan laju mobil Chris dan seketika pacarnya pun tewas. Chris yang selamat kembali mencoba menabrak Carrie, namun Carrie mengangkat mobil itu dengan kekuatan telekinesisnya, lalu melemparkan mobil itu ke pom bensin. Kemudian, Carrie menumbangkan tiang listrik yang membuat mobil itu meledak dan terbakar hangus. Seketika, Chris pun berpindah alam. Setelah itu, Carrie pun pulang dengan penampilan berlumuran darah mengerikan, dan di sini Carrie mulai tanpa sadar dari amarahnya. Kemudian masuk ke rumah mencari ibunya. Namun Carrie tak menemukan Margaret, lalu dia mandi membersihkan tubuhnya. Carrie merasa bersalah karena tidak mendengarkan nasihat ibunya, lalu memeluk sang ibu dengan mengungkapkan penyesalannya sambil menangis. Margaret lalu mengajak Carrie untuk berdoa, namun tak disangka tiba-tiba Margaret menusuk Carrie menggunakan pisau. Margaret meyakini jika dia harus membunuh Carrie untuk menghilangkan pengaruh iblis dalam hidupnya. Carrie pun melawan mempertahankan diri, lalu dengan kekuatannya Carrie mengumpulkan semua benda tajam kemudian menusukkannya ke tubuh Margaret hingga menjadi tawas. Melihat ibunya tak lagi bernyawa, Carrie merasa terpukul dan sangat sedih, dan secara bersamaan Sue datang untuk meminta maaf. Let me help you, Carrie. I'm sorry. Carrie yang masih dikuasai kekecewaan otomatis mempengaruhi semua benda yang ada di sekitarnya. Dan seketika rumahnya pun menjadi roboh akibat dihujani bebatuan. Carrie mengetahui jika Sue sedang mengandung bayi perempuan yang membuatnya tidak tega membunuh Sue. Lalu Carrie mengeluarkannya dari rumah itu untuk menyelamatkan Sue. Tak berapa lama rumah itu pun ambruk dan hancur rata dengan tanah. Carrie pun akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan membiarkan dirinya terkubur di reruntuhan rumahnya. Di akhir film terlihat Sue datang mengunjungi makam Carrie untuk berziarah dan membawa setangkai bunga. Diletakkan di atas batu nisan Carrie yang sudah dicoret-coret oleh orang-orang yang membencinya. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di subscribe teman-teman. Sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.